Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kandungan surat Al-Baqarah ayat 275 berdasarkan penafsiran Tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, khususnya pada pembahasan Fiqhul Hayah au Al-Ahkam, yaitu yang membahas tentang hukum-hukum yang dapat diambil dalam ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Nah, hal itu tuh disebabkan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka baginya apa yang telah diambil dahulu dan urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa yang mengulanginya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi ayat di sini tuh merupakan salah satu ayat yang paling penting ya dalam Al-Quran ketika membahas hukum-hukum ekonomi Islam, khususnya mengenai larangan riba. Nah, di dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili itu menjelaskan bahwa ayat ini tuh tidak hanya melarang praktik riba ya, tetapi juga memberikan perbedaan yang sangat jelas antara transaksi yang halal dan transaksi yang haram. Yang pertama, pada awal ayat Allah menjelaskan keadaan orang-orang yang memakan riba. Mereka tuh digambarkan seperti orang yang kehilangan keseimbangan dan akal sehat. Jadi ibaratnya kayak kerasukan setan gitu. Menurut Wahbah Az-Zuhaili juga tuh gambar ini menunjukkan bahwa buruk akibatnya riba, baik ketika di dunia maupun pada hari kiamat nanti. Nah, orang yang terbiasa mengambil keuntungan melalui riba ini tuh telah kehilangan keuntungan melalui riba, telah kehilangan juga kepekaan terhadap keadilan dan belas kasih kepada sesama manusia ya. Selanjutnya Allah menjelaskan alasan mengapa mereka mendapatkan ancaman tersebut, yaitu karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu sudah sama dengan riba menurut mereka. Keduanya itu sama-sama menghasilkan keuntungan sehingga tidak ada perbedaannya. Nah, padahal di dalam tafsir Al-Munir itu dijelaskan bahwa anggapan tersebut adalah pemikiran yang keliru, jual beli dan riba. Karena hakikat yang berbeda itu ya. Dalam jual beli terdapat pertukaran barang atau jasa yang dilakukan secara atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Setiap pihak memperoleh manfaat yang seimbang sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, sedangkan riba itu ya adalah tambahan yang diambil tanpa adanya pengganti yang sepadan. Tambahan tersebut itu diperoleh hanya karena ada penundaan pembayaran atau peminjaman uang. Nah, oleh sebab itu riba mengandung unsur kezaliman ya. Karena satu pihak memperoleh keuntungan tanpa menanggung resiko, sedangkan pihak lain justru terbebani. Nah, di sini nih, pada bagian Fiqhul Hayah au Al-Ahkam tuh menjelaskan juga bahwa secara tegas membedakan antara jual beli riba dan jual beli dihalalkan karenanya, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat, menggerakkan perekonomian, membuka lapangan usaha, serta menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Sebaliknya, riba tuh diharamkan ya karena penindasan ekonomi ya, terus juga menimbulkan permusuhan di tengah masyarakat. Nah, beliau juga tuh menjelaskan bahwa hukum haramnya riba tuh memuat ketetapan yang pasti ya berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma para ulama.
Nah, oleh karena itu, jadi tidak boleh ada seorang yang muslim yang menganggap riba itu sebagai sesuatu yang halal dan menyamakan kedudukan dengan jual beli ya. Selanjutnya tuh ya, Allah memberikan kesempatan bagi orang yang sebelumnya pernah melakukan praktik riba. Jadi itu siapa saja yang telah menerima peringatan kemudian berhenti dari riba, maka keuntungan yang telah diperoleh itu sebelum datangnya larangan tidak dituntut oleh dikembalikannya. Urusannya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa Islam selalu membuka pintu taubat bagi siapa saja yang ingin memperbaiki dirinya. Namun, jika seorang tetap kembali melakukan riba setelah mengetahui hukumnya, maka Allah tuh memberikan ancaman yang sangat keras, yaitu menjadi penghuni neraka menurut Wahbah Az-Zuhaili. Jadi ancaman ini tuh menunjukkan bahwa bukan hanya pelanggaran ekonomi ya, tetapi juga merupakan dosa yang sangat besar dan membahayakan kehidupan manusia. Jadi merusak nilai-nilai keadilan masyarakat. Jadi ya jangan melakukan riba ya. Jual beli udah dihalalkan juga. Ya udah mending jual beli aja gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita buka kitab Tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita masuk kepada kitab Tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Bismillahirrahmanirrahim, Fiqhul Hayati Awil Ahkami ya. Di sini tuh pemahaman tentang kehidupan atau hukum-hukumnya. Wa fi bayanu nau'ai riba wasababi tahrimihi. Di dalamnya itu terdapat penjelasan tentang riba dan diharamkannya. Tadhammanatil ayatul amuron khamsatan. Ayat-ayat ini juga mengandung 5 perkara, 5 jenis atau 5 macam. Ibahatal bai'i, kebolehan jual beli, wa tahrimur riba, dan diharamkan riba. Wal hamlatus syadidata 'alal akalatir riba, kecaman yang keras terhadap para pelaku pemakan riba. Wasobru ala mu'siri nadhiratun ilai masaroh. Nah, di sini memberikan penangguhan kepada orang yang sedang kesulitan hingga ia mampu membayar. Terus wajazaul imani wal amalis sholihi, balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Wal amru bit taqwa, perintah untuk bertakwa kepada Allah. Wa tadhkiru bi zawalid dunya wa ityanil akhirati, peringatan bahwa dunia akan sirna dan akhirat pasti akan datang. Nah, dalam ayat ini tuh dijelaskan bahwa riba beserta sebab diharamkannya ya. Ayat tersebut juga memuat 5 pokok ajaran, yaitu kebolehan jual beli, pengharaman riba, kecaman keras terhadap pelaku riba, anjuran memiliki penangguhan kepada orang yang kesulitan membayar hutang ya di sini hingga ia mampu. Nah, penjelas tentang balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh, perintah untuk bertakwa, serta peringatan bahwa kehidupan dunia akan berakhir dan kehidupan akhirat pasti akan datang. Nah, segitu nggih ngoten niku nggih. Nah, pada bagian Fiqhul Hayah Aw Al-Hakam tadi, karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa Allah secara tegas membedakan antara jual beli dan riba ya. Nah, kenapa? Jadi jual beli itu dihalalkan karena memberikan manfaat bagi masyarakat, menggerakkan perekonomian, membuka lapangan usaha, serta menciptakan hubungan saling menguntungkan. Nah, sebaliknya jika riba ya diharamkan karena menyebabkan penindasan ekonomi, memperlebar kesenjangan sosial, dan menimbulkan permusuhan di tengah masyarakat. Nah, beliau juga tuh menegaskan bahwa hukum haramnya riba itu merupakan ketetapan yang pasti berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma' para ulama. Oleh karena itu, tidak boleh ada seorang muslim yang menganggap riba sebagai sesuatu yang halal atau menyamakan kedudukannya sama dengan jual beli. Nah, di dalam pembahasan Fiqhul Hayah Aw Al-Hakam tadi itu terdapat beberapa hukum yang dapat kita ambil ya. Yang pertama, hukum asal jual beli adalah halal karena memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam syariat Islam.
Yang kedua, seluruh bentuk riba hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan tolong-menolong yang tidak diajarkan dalam Islam. Yang ketiga, Islam mendorong kegiatan ekonomi yang produktif, seperti perdagangan, investasi yang halal, kerjasama usaha, dan berbagai bentuk muamalah yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Terus yang keempat, seorang muslim diwajibkan meninggalkan transaksi yang mengandung unsur riba apabila di situ tuh telah mengetahui kehukumannya. Dan yang kelima, yang terakhir, pintu taubat selalu terbuka bagi siapa yang meninggalkan praktik riba dengan sungguh-sungguh. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan bahwa mencari keuntungan itu tidak boleh dilakukan dengan cara menzalimi orang lain ya. Nah, di sini tuh Islam tuh tidak melarang seorang yang menjadi kaya, tetapi Islam tuh mengatur agar kekayaan diperoleh melalui usaha yang halal, kerja keras dan transaksi yang adil, teman-teman. Jadi demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 itu mengandung beberapa pesan penting ya. Yang pertama itu tadi, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, riba merupakan bentuk kezaliman dalam bidang ekonomi yang sehingga itu harus dijauhi. Yang ketiga, Islam itu membangun sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan, saling menguntungkan dan tidak ada merugikan dari pihak lain. Yang keempat, barang siapa yang meninggalkan riba setelah mengetahui hukum akan memperoleh kesempatan untuk bertaubat. Terus yang terakhir, yang kelima, seorang muslim wajib menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan syariat agar memperoleh keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat. Demikian pemaparan saya mengenai kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 berdasarkan tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili pada bagian Fiqhul Hayah Al-Ahkam. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menambah pemahaman sehingga kita mengenai hukum Islam dalam bidang muamalah dan menjadi motivasi untuk mencari rezeki dengan secara yang halal. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.